Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Selamat pagi juga Kak. Oke baik Kak, sebelumnya mungkin saya juga berterima kasih atas kehadiran Kakak yang menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini. Nah, mungkin sebelumnya kan kita kemarin juga sudah melakukan sesi pertama ya Kak. Iya Kak. Oke baik, mungkin sebelumnya kita mungkin perkenalan diri lagi ya Kak, enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Ya, oke baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurka Alisa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi. Kemudian Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri Kakak juga. Baik Kak, perkenalkan nama saya Yuniar Herlina Kak. Oke baik Kak. Bisa dipanggil Junior saja ya Kak? Iya Kak. Oke baik Kak. Baik, sebelumnya di sini kita akan melakukan wawancara untuk sesi 2 Kak, karena kan dari sesi pertamanya saya sudah menjelaskan terkait dengan pertemuan wawancara kita itu terjadi 3 kali ya Kak. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, cuma mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan ditambahkan Kak dari sebelumnya. Dan saya juga kembali untuk meminta izin kepada kakak, apakah kakak ini bersedia untuk melakukan perekaman audio suara dan juga dokumentasi wawancara pada hari ini Kak? Iya Kak, saya bersedia. Oke baik Kak, mungkin kakak bisa tanda tangan di surat ini Kak. Baik Kak. Ini Kak. Oke baik, terima kasih Kak. Baik, kemudian mungkin durasi dalam wawancara ini itu sekitaran 30-40 menit ya Kak? Iya Kak. Oke. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu juga, oh ya, saya mungkin bisa juga tanya-tanya sedikit terkait Kakak. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Lumayan kurang enak badannya Kak karena banyak tugas, jadi tapi ya sekarang mulai agak mendingan gara-gara kemarin sempat istirahat jadi minum obat terus. Sekarang sudah mulai mendingan sih Kak. Tapi masih bisa dilanjutkan wawancara ini Kak? Bisa Kak. Oke baik. Dalam perjalanan ke sini itu apakah Kakak mengalami kendala atau Ada sih tadi karena ada juga ternyata lupa Kak bahwa ada janjian sama orang lain, jadi agak kualihkan dulu waktunya, jamnya untuk ganti reschedule kembali Kak. Jadi agak itu nih, makanya itu agak halangan Kak untuk datang ke sini. Tapi ya karena kan sudah Kak janji duluan sama kita Kak, jadi datang Kak ke sini. Oke, tapi temannya tidak apa-apa Kak? Tidak apa-apa sih Kak. Oke baik. Sebelumnya terima kasih Kak sudah mengingat jadwal kita pada hari ini sehingga tidak tertunda ya Kak. Iya Kak. Oke baik Kak. Mungkin kita langsung saja mulai pada pertanyaannya. Jadi Kak, saya ingin tahu bagaimana respon Kakak terkait dengan lingkungan rumah yang memiliki orang tua yang ketat. Respon saya terhadap orang tua yang memiliki lingkungan yang begitu ketat ya Kak. Iya. Respon saya itu sedikit jengkel, ada jengkelnya, kadang kayak iri sama orang, seperti mungkin wawancara sebelumnya ya Kak. Ada sebenarnya kayak respon saya itu kadang marah juga kalau misalnya terlalu berlebihan sekali kurasa, jadi kayak bagaimana kayak ndak bebas kiku berbuat Kak, kayak misalnya mau Kak lebih kayak bebas begitu, tapi bagaimana karena aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua saya, jadi saya kadang merasa jengkel, sedih, kayak iri juga sama lingkungan sekitar Kak. Kalau terkait dengan pengaruh dari emosional Kakak dari pengasuhan ketat itu, ada hubungannya atau bagaimana Kak? Hubungan seperti apa ya Kak? Terkait dengan emosional Kakak, seperti adanya tekanan, stres kan mungkin bisa seperti akademik yang mungkin menimbulkan emosional yang stres begitu. Iya Kak, jadi mungkin kena pengaruh aturan-aturan atau mungkin ada problem yang memang bertentangan sama aturan-aturan dari orang tua saya, sehingga kayak membuat emosi saya itu kurang stabil. Jadi pas permasalahan itu kadang saya juga bawa kayak ke kampus, jadi kayak masalah-masalah itu saya ingat terus sampai mengganggu konsentrasi saya dalam belajar, dalam berkegiatan. Jadi kayak sebenarnya mengganggu sih Kak, karena
masalah itu tuh selalu saya pikirkan, tidak tahu kenapa. Tapi kayak misalnya padahal kalau mau ditahu ya, kalau kita mau profesional kan harusnya nggak usah dipikirkan, tapi karena tidak tahu, mungkin karena sudah sering toh kak, jadi kayak capek sekali nih untuk dipikirkan itu sih kak. Jadi kadang lelah secara kondisi, terus kayak banyak pikiran. Misalnya ada lagi kegiatanku untuk mengharuskan saya pulang malam, tapi karena aturan kayak gitu dipikirkan lagi, jadi stres lagi kak. Oke, baik Kak. Jadi Kak, itu yang pengaruh dari pengasuhan ketat Kakak yang mengalami stres, lelah, itu bagaimana cara Kakak untuk mengatasi hal itu atau bangkit dari hal itu Kak? Saya biasanya itu dengan minuman, biasa saya minum yang dingin supaya jangan terlalu stres. Terus kadang minta tolong ke sama temanku, kayak ajak main, terus kayak supaya terhibur kak sama ceritanya, atau kayak tingkah-tingkah yang biasa kita buat, kalau misalnya kayak random-random kan kak, temanku biasa. Jadi itu sih kak, kayak kualihkan pikiranku untuk sementara, walaupun kadang kembali lagi, tapi setidaknya ada usahaku untuk ini kembali kak. Mengatasi tekanan-tekanan Iya, yang ada Kak. Kak. Kalau boleh, kan tadi di Kakak bilang kalau mau mengatasinya itu dengan memerlukan adanya teman yang membantu mengembalikan 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 mood Kakak atau menghilangkan stres dengan bermain-main begitu. Kalau itu bermainnya itu mengharuskan Kakak keluar atau bagaimana, kan secara berdasarkan dari lingkungan rumah Kakak itu ada pengawasan yang ketat ya Kak? Iya ada. Jadi saya biasa panggil teman saya, memang sudah sering dipercaya sama orang tua saya, kayak yang teman dekatku lah. Memang tidak sembarangan teman yang bisa saya ajak main Kak, karena memang untuk secara interaksi sosial juga kadang disuruh pilih-pilih kak dalam, jadi tidak bisa sembarang saya pilih teman kak. Dan memang sudah mungkin akrab ya kak secara keluarga, jadi tidak terlalu susah. Dan kalaupun ada teman saya yang kayak tidak diizinkan itu kak, biasa kan seperti mungkin sesi pertama, kalau ada teman saya ajak main itu biasa saya pernah bilang ke kakak bahwa saya biasa itu kayak kabur dari rumah. Di situ saya kayak kabur dari rumah untuk mencari, ya walaupun nanti baliknya lagi dapat lagi masalah, tapi setidaknya stres saya yang satu sudah bisa hilang lah kak. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, kalau boleh tahu bagaimana interaksi Kakak dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang mengetahui pola pengasuhan Kakak ini? Kalau untuk keluarga lainnya yang tahu pola pengasuhan ini, saya rasa mereka tidak cukup kaget, karena memang rata-rata di keluarga saya pola asuhnya hampir sama. Dan memang saya tanya sepupu-sepupu saya itu rata-rata hampir sama, cuma mungkin ada agak beda-beda sedikit. Misalnya contoh tidak terlalu ketat atau bagaimana, tapi untuk pola pengasuhannya sendiri, untuk larangan-larangannya sendiri mungkin sama ya kak. Tapi misalnya contohnya kayak tante saya, dia punya suami yang mungkin bukan pola asuhnya bukan seperti itu diterapkan waktu itu di keluarganya, jadi ada sedikit perbedaan-perbedaan seperti itu kak. Tapi karena kedua orang tua saya memang dididik dengan pola asuh yang hampir sama, sehingga pola asuh yang diberikan oleh orang tua saya itu hampir sama kak, itu sangat ketat seperti itu kak. Oke, baik Kak. Kalau boleh tahu, kalau dibandingkan dengan pengasuhan kerabat keluarga Kakak yang lain yang lebih mendominasi pengasuhannya lebih ketat, itu siapa ya Kak? Keluarga Kakak atau mungkin kerabat keluarga Kakak sendiri? Kalau menurut Kakak? Yang lebih mendominasi ya? Iya, Kalau yang saya lebih rasa ya ketat. kak, kalau saya rasa itu keluarga saya kak, karena mungkin saya yang alami. Iya. Tapi saya tidak tahu kalau keluarga lain, karena mungkin saya tidak pernah masuk ke keluarganya dorang dan alami. Jadi kalau untuk saya rasa, dan saya juga sering membanding-bandingkan dengan pola asuhnya dari teman-teman saya, sepupu-sepupu saya rasa kayaknya lebih dominan keluarga saya deh kak, kalau untuk masalah aturan yang pola asuh yang begitu ketat. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, kalau boleh tahu bagaimana cara Kakak untuk beradaptasi dalam pola asuh yang ketat ini? Saya pertama mungkin sulit untuk menerima, tapi waktu kecil sebenarnya saya bisa menerima. Tapi kalau waktu kecil kan kita sudah terbiasa kayak, oh iya, karena kita masih memerlukan orang tua. Mulai saya kayak mulai merasa tertekan itu waktu saya SMP. Di situ kan kegiatan mulai banyak ya kak. Kalau SD kan belum terlalu ya.
SMP kan mulai ada ekstrakurikuler, tingkat puncaknya itu pas SMA itu banyak sekali kegiatan yang ingin saya ikuti tapi larangan-larangan dari orang tua saya, sehingga saya harus berusaha untuk pendam keinginan-keinginan saya itu, sehingga saya kadang merasa tertekan dan merasa bahwa tidak adil seperti itu, Pak. Kakak mulai juga membandingkan mungkin ya Iya, dengan Kak. kalau boleh tahu Kak, kakak ini bersaudara berapa orang Kak? Saya bersaudara 3 orang, Kak. Yang saudara kakak itu kakak semua perempuan. Tidak, satu laki-laki. Kalau dalam pola pengasuhan dalam keluarga kakak, memang perempuan sama laki-laki itu disamaratakan ki pengasuhannya atau beda ki Kak? Kalau laki-laki sama perempuan beda sih, Kak, karena saya lihat kayak kata orang tua saya, perempuan itu lebih baik jaga 1000 anak laki-laki daripada satu anak perempuan, Kak. Jadi memang pola pengasuhan kita untuk perempuan tuh kayak dijaga ketat sekali, Kak, layaknya kayak berlian yang takut pecah. Jadi kalau laki-laki kan mungkin menurutnya mereka, pendapat orang tua saya, Kak, kata mereka itu kalau laki-laki itu bisa menjaga dirinya, mereka ada sisi kuatnya, sedangkan kita perempuan ya walaupun kita kuat tapi pasti ada sisi lemahnya kita yang memang tidak bisa di ini kalau tidak ada pola pengasuhan. Dan kita tuh katanya orang tua saya juga, perempuan itu mudah untuk termakan rayuan, jadi kayak dijaga sekali, sedangkan laki-laki kan biasa laki-laki ketika dia sudah rusak kan tidak terlalu terlihat, kalau perempuan sekali rusak langsung terlihat. Jadi situ orang tua saya membandingkan sekali pola asuhnya. Kadang juga saya iri sama kakak saya kayak begitu memang, Kak, perempuan dengan laki-laki kenapa harus dibedakan, ini sama-sama jiki terus, tapi karena pendapat orang tua saya itu, saya juga kadang berpikir oh iya betul juga, tapi terlalu over menurutku untuk aturan pengawasan dari mereka, Kak. Oke, baik Kak. Jadi kan kakak juga memiliki saudara perempuan ya Kak? Iya, Kak. Dari itu Kak, pengasuhan pola ketat kakak itu sama juga diatur ki juga untuk ikut kegiatan itu agak dilarang ki? Iya, Kak, ada pramuka. Saya dilarang untuk menginap, Kak. Jadi ketika orang lain kayak kan waktu itu sekolah saya kan diwajibkan untuk kayak ikut persami begitu kan, Kak. Tapi orang tua saya bilang kalau mau ikut kayak kegiatan sore, isinya sampai sorenya itu kayak cuma kayak upacara kayak begitu, Kak. Tapi kalau untuk kayak kemah sendiri kayak jambore itu saya dilarang, Kak. Saya tidak bisa pisah dari orang tua saya. Kalau yang perkemahan biasanya yang kan setiap perkemahan dalam pramuka itu selalu bermalam ya Kak? Iya. Kalau itu bagaimana Kak? Tetap Saya di kesibukan? Saya dilarang. Saya kalaupun saya kayak paksa kayak ini tuh penting sekali, kayak ini tuh wajib. Iya. Saya pernah berikan pengertian ke orang tua saya, ini tuh wajib, dan salah satu syaratnya kalau saya ingin tetap ikut itu saya tuh harus dijemput setiap jam 10 malam. Jadi memang tidak bisa untuk menginap, tidak tahu kenapa, tapi memang ayah saya larang untuk saya menginap, Kak. Jadi kalau terkait dengan kan pas itu sudah kakak itu sudah SMA ya? Iya, Kak. Kan di SMA juga kemarin juga saya pramukanya itu memang wajib juga toh Kak. Nah, dari perlakuan orang tua kakak yang selalu menjemput kakak setiap jam 10 malam itu, apakah kakak tidak menimbulkan masalahnya kayak memprotes hal itu, kayak kan sudah besar ki juga pasti kalau dilihat juga dari teman-teman yang lain pasti juga ada rasa malu tak mungkin sedikit, atau kalau mungkin berbeda ki juga di kakak, jadi mungkin kakak bisa jelaskan. Kalau itu sudah pasti kita rasakan, apalagi kan kita remaja yang memang lagi di fase ingin mencoba hal-hal baru ya, Kak. Tapi karena larangan-larangan itu kadang saya pernah kayak malu, kadang teman saya bilang kadang kayak teman-teman saya kayak bergurau kayak bilang dijemput lagi Uti, dijemput lagi Yuniar, dijemput lagi, seperti itu, Kak. Jadi kayak malu, ada rasa malu kayak bagaimana kayak nggak mau pulang tapi mau dibikin apa, kayak itu satu-satu syaratnya. Dan
kan memang wajib daripada tidak sama sekali. Jadi saya mencoba untuk Mana? iya Kak, untuk melakukan hal itu ya, walaupun kadang diantar kembali jam 5 atau jam 4 ya. Kan saya kepengen kayak mengikuti suasananya ketika malam itu seperti apa, kayak kan pasti ada kayak kegiatan-kegiatan Iya. kayak api unggun itu kan, kadang saya tidak pernah ikut ketika api unggun yang lagi seru-serunya, tapi karena kayak begitu jadi saya kadang tidak ikut. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, jadi kalau boleh tahu bagaimana tanggapan teman-teman Kakak terkait dengan pola pengasuhan yang ketat itu, Kak? Teman-teman saya kadang ada sebagian yang menerima, ada sebagian kayak mengejek. Jadi kayak bagaimana Dika, kayak kadang merasa diri kayak kurang ini Kak, percaya diri untuk berteman karena takut teman-teman saya itu tidak menerima pola asuh dari orang tua saya. Jadi kalau bisa dibilang tuh pertemanan saya itu sangat sedikit sekali Kak. Kemudian bagaimana Kakak merespon dari tanggapan teman-teman Kakak tersebut? Cara saya meresponnya, kadang saya pura-pura bodo amat, padahal dalam hati saya itu palingan dijauhi Kak lagi, tidak ada lagi yang ajak berteman, kadang begitu Kak. Tapi kadang mungkin ada juga yang bilang sudah tidak usah dipikirkan Kak, itu teman-teman mungkin yang mengatakan kayak begitu tuh teman-teman yang mungkin sudah menerima dan mungkin sudah sudah ditahu juga sama orang tua saya, apalagi mungkin orang tuanya itu berteman sama orang tua saya, jadi kayak sudah ya, kadang mereka kayak bilang sudah tidak usah ada kita, begitu-begitu sih Kak. Jadi di lingkungan sekolah Kakak itu Kakak juga dijauhi ya, Kak? Iya Kak, saya kadang dijauhi, tapi karena saya orangnya juga berusaha untuk bodo amatan, jadi kayak sudah, kalau mau main-main, kalau tidak. Tapi kalau memang mereka sama sekali tidak mau menerima, asalkan Kak, asalkan menurut saya itu selagi masih ada teman 1-2 orang atau 3 orang yang bisa terima, fine-fine saja sih Kak. Kecuali kayak semua orang tidak mau berteman gara-gara pola itu, mungkin saya bisa histeris atau tantrum pakai orang tua saya, seperti itu sih Kak. Oke, baik Kak. Alasan dari teman-teman Kakak menjauhi Kakak itu hanya gara-gara Kakak ini dengan apa? Selalu diawasi ketat dari orang tua ya, atau ada alasan lain? Iya, diawasi ketat sama aturan-aturan jam pulang. Jadi kayak saya tidak bebas untuk bermain-bermain keluar-keluar seperti yang pernah kita ceritakan, yang pernah saya ceritakan ke kita Kak. Kalau jam pulangku itu biasa sampai sore, jarang sampai malam. Terus kalau misalnya ada tugas, kadang pulang kan cepat, seperti itu sih Kak. Jadi kadang mereka pikir kayak, ih belum bisa selesai nah pulang lagi. Jadi kayak mereka menganggap saya kayak beban Kak, seperti itu. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, saya juga ingin mengetahui bagaimana pandangan Kakak terkait dengan strict parent itu sendiri Kak. Karena Kakak juga mengalami, mungkin bisa berpendapat seperti apa itu strict parents. Street parents menurut saya Kak, Iya. kalau menurut saya street parents itu dimana dia memiliki orang tua atau keluarga yang sangat mengekang dia Kak, kayak sangat-sangat dijaga dan sangat-sangat dilindungi Kak, walaupun dan mungkin street parents itu banyak sekali aturan-aturan yang akan dialami Kak, kayak saya. Mungkin saya juga termasuk street parents ya, karena menurut saya street parents itu di mana dia memiliki orang tua yang memiliki penjagaan super ketat dan tidak sembarangan untuk memberikan akses bermain sama teman-teman seusianya. Jadi kadang ada aturan-aturan tertentu yang harus kita patuhi Kak, dan street parents itu kayak saya rasa kayak banyak sekali tantangan-tantangan yang memang harus kita hadapi mau tidak mau, dan itu bergantung lagi dengan pola asuh orang tua kita. Dan kalau saya Kak, kayaknya pola asuh orang tua saya itu turun dari nenek saya Kak. Jadi kayak gara-gara dari nenek saya turun temurun Kak, kayak orang tua saya, karena mungkin mereka rasa kakek nenek saya dari ayah dan ibu itu sama, dan hasilnya didikannya mereka berhasil, jadi mereka kayak turunkan ke saya dengan kakak sama adik saya Kak, seperti itu. Oke, baik Kak. Kalau boleh tahu Kak, pendapat Kakak untuk kedepannya, kan pastinya kita semua ini bakalan membentuk sebuah hubungan
kayak kita sebagai anak mungkin kedepannya di masa depan akan juga menjadi seorang ibu toh kak. Nah kan dari pengalaman kakak sendiri yang memiliki orang tua yang ketat ini berasal dari neneknya sendiri atau mamanya begitu, kayak turun temurun ki dari keluarga tak. Nah kalau menurut tak sendiri, menurut pandangan tak sendiri, apakah kakak ini mau melanjutkan pola pengasuhan seperti itu atau ingin membuat sebuah perubahan kak? Kalau menurut saya kak, karena saya sendiri sudah rasa bahwa itu tidak enak, dan mungkin kondisi psikologisnya dan mentalnya mungkin akan terganggu, jadi saya memilih untuk menerapkan pola asuh yang baru kak. Dan mungkin saya akan kayak sebelum masuk ke tahap kayak begitu kak, saya ingin kayak ke psikolog dulu, kayak memperbaiki mental saya kak, supaya saya tidak ada punya pikiran kayak harus gara-gara saya alami kayak begini anak saya nanti harus mengalami hal yang sama. Saya tidak ingin seperti itu kak, karena mungkin saya sudah merasakan sendiri bagaimana tekanan mentalnya di saat orang lain punya teman banyak dan kita cuma memiliki beberapa teman saja. Terus kadang kayak mungkin karena saya rasa kayak banyak sekali yang saya lewati dan saya tidak mau nanti keturunan saya juga mengalami hal sama. Saya tidak ingin seperti orang tua saya yang memikirkan bahwa kalau didikannya orang tuanya mereka membuat mereka berhasil, sehingga mereka juga ingin saya berhasil dengan caranya seperti itu. Saya tidak ingin keturunan saya berikutnya itu melakukan hal yang begitu kak. Oke, baik kak. Oke kak, dan juga saya ingin tahu kak, dalam pengasuhan orang tua kakak ini, pengasuhan yang ketat dan juga sekaligus perhatian, kayak memberikan sekaligus kasih sayang kepada kakak, atau hanya sebatas pengasuhan yang ketat yang cuman kayak dibatasi ki setiap kayak pulang jam segini tanpa adanya kayak perhatian seperti kasih sayang kak? Kalau kasih sayang, semua orang tua pasti memiliki kasih sayangnya kak. Tapi mungkin ada porsinya masing-masing, dan tidak semua orang tua itu bisa berlaku adil kak. Apalagi kan ada kakak laki-laki saya, ada adik perempuan saya, jadi dan kasih sayang antara misalnya anak laki-laki ke ibunya itu pasti berbeda kak dengan ibu yang kasih ke anak perempuannya. Jadi ada memang perbedaan kasih sayang yang saya rasakan. Tapi memang kalau mau dibilang ada dapat kasih sayang, ya pasti saya dapat, karena semua orang tua pasti memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Tapi mungkin ada beberapa porsi-porsi yang kadang tidak sesuai atau tidak rata kak, begitu kak. Oke, baik kak. Kemudian kak, kalau boleh tahu bagaimana kakak dalam mengatur keinginan diri kakak sendiri, keinginan kakak sendiri dengan keinginan orang tua kakak sendiri? Bisa diulang kak? Kalau boleh tahu kak, bagaimana kakak dalam mengatur antara keinginan kakak sendiri dengan keinginan orang tua? Pasti pernah satu waktu keinginan kakak itu berbeda dengan keinginan orang tua kakak sendiri. Iya kak, kalau itu sudah pasti berbeda kak, karena kadang orang tua saya itu ingin saya menjadi seperti itu, tapi karena saya dengan egonya saya ingin sudah kayak pernah saya berpikir kayak masa orang tuaku terus mau dituruti, kenapa orang tuaku tidak pernah mau turuti kak. Jadi kadang membanggakan kak, kayak kalau tidak mau kadang saya ancam kayak tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar, atau tidak mau kerja tugas, seperti itu sih kak, kayak ancaman-ancaman anak-anak sekolah pada umumnya. Tapi mungkin untuk sekarang kayak ya sudahlah, mengalah kayak begitu sih kak. Kalau yang pas yang kakak itu berkomentar terkait dengan keinginan kakak sendiri, bagaimana respon dari kedua orang tua kakak? Pertama mereka kayak bilang kayak gini, kayak biarkan begitu, kayak mungkin marah-marah baku puji. Tapi pas kulakukan itu, tanggapannya mereka bilang ya sudah, kayak mereka turuti. Tapi setelah kayak lupa setelah makan, nah alihkan lagi perhatianku supaya tidak kupikirkan lagi itu hal kak. Kalau boleh tahu kak, pengalihan yang biasa digunakan dari orang tua kakak itu apa saja itu kak? Bagaimana? Seperti kayak misalnya ajak kayak kumpul keluarga, ada sepupumu ternyata ulang tahun atau apa, dan kadang kayak tiba-tiba saja ada acara keluarga, padahal biasanya itu kayak dia atur dulu kapan, kok tiba-tiba kayak ada ini keluarga ya kak. Tapi
tapi karena memang kalau kumpul keluarga harus datang, jadi mau tidak mau kadang kulupakan. Nah setelah pulang dari acara kadang kulupa lagi karena kumpul sama sepupu, jadi udah ingat tujuan awalku seperti apa. Rata-rata seperti itu sih kak. Oke, baik Kak. Kemudian mungkin terakhir Kak, bagaimana pengawasan ketat itu dalam membebani Kakak dalam kehidupan ataupun aktivitas Kakak yang sehari-hari ini? Bisa diulang kak? Kalau boleh tahu Kak, bagaimana pengawasan ketat dari kedua orang tua Kakak dalam membebani Kakak dalam kehidupan ataupun aktivitas Kakak? Membebani ya. Mungkin saya kadang merasa terbebani dengan itu kak, pikiran-pikiran negatif yang kadang kayak belum minta izin, kadang sudah kayak takut duluan, kayak takut tidak disetujui atau apapun itu. Jadi kadang memang sangat-sangat mengganggu sih kak, kayak bagaimana dia berat sekali kurasa ini, kayak bisa ini kak aku lewati ini, atau kadang domba-domba sendiri kak, padahal baru kak kayak misalnya teman-temanku baru buat rencana, sudah kupikir duluan bagaimana nanti izinnya ini dikasih, jika kadang sudah berpikiran negatif kak, kayak kadang praktikan kak, kayak jadi orang tua kayak nggak boleh apa mau aku buat di sana, kayak jadi kayak baku balas-balas kak, karena mungkin sudah panikan sendiri kan kak. Kadang juga tremor kalau mau minta izin ya, walaupun terakhir kayak misalnya aku rasa positif ini kegiatan mau ikut, kadang membakar kak walaupun sedikit sih kak. Jadi hal yang membebani Kakak itu untuk keluar beraktivitas ya Kak. Kegiatan itu boleh disebutkan Kak, aktivitasnya itu seperti apa? Mungkin kayak kegiatan-kegiatan sekolah kak, kayak kumpul, kayak bikin proyek prakarya, terus kayak bikin kayak ada latihan-latihan, apalagi kan kayak saya suka kayak berbau seni ya kak. Jadi kayak misalnya ada kumpul untuk kegiatan itu, kayak saya kepengen, tapi karena orang tua saya kadang menurut orang kayak tidak dipakai jadi nanti itu seni-seni, belajar muka saja di rumah. Jadi kayak kadang merasa kecil hati kak, jadi kayak diizinkan kak tidak nanti kalau mau pergi, padahal hobiku di situ, tapi mau dibikin apa karena dilarang-larang kak, makanya biasa memberontak kayak, walaupun sesekali kak, karena takut kak juga berdosa. Oke, baik kak. Jadi mungkin itu saja. Oke kak, baik, mungkin itulah tadi pertanyaan terakhir kita pada sesi kedua ini. Saya juga berterima kasih atas jawaban dan informasi kakak terkait dengan pengalaman kakak ini yang sangat memberikan saya jawaban yang mungkin akan cukup menjawab dari penelitian kakak sendiri. Dan kak, kalau boleh tahu kak, bagaimana perasaan kakak dalam mengikuti wawancara kali ini lagi untuk sesi kedua? Mungkin sudah mulai terbuka ya kak, mulai kayak lebih luasa untuk menceritakan kak, karena tidak sungkan lagi kak, dan mungkin perasaannya agak tenang karena bisa kak keluarkan unek-unekku dan diterima baik oleh kita kak, mungkin seperti itu kak. Oke, baik kak. Jadi saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh kakak sendiri untuk datang pada wawancara ini kak. Mungkin sekian dari saya kak. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kak.